Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kedua untuk mata kuliah kewirausahaan. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama mengenai pengertian kewirausahaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu berarti pejuang, pahlawan atau manusia yang unggul, juga menjadi teladan, berbudi luhur, gagah dan berani dan sebagainya. Halnya seorang pahlawan, yaitu perwatak agung namanya. Kemudian usaha itu adalah suatu perbuatan amal atau bekerja atau berbuat sesuatu. Jadi kalau kita katakan bahwa wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nah, kewirausahaan sendiri ini memiliki arti yang berbeda-beda antara satu ahli dan ahli yang lain, karena ada titik fokusnya yang juga atau pandangan yang berbeda perspektifnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana pertama kali kata kewirausahaan itu oleh Richard Castillo itu pada tahun 1775, dia mengatakan bahwa kewirausahaan adalah bekerja sendiri atau self-employment. Jadi seorang wirausahawan itu membeli barang pada saat itu dengan harga tertentu, kemudian menjualnya lagi pada masa yang berikutnya ya dengan harga yang tidak tertentu ya, artinya bisa saja bisa naik atau turun. Kemudian jadi dalam hal ini ada definisi menurut dia adalah penekanannya bahwa pada bagaimana seseorang menghadapi adanya suatu risiko ketidakpastian. Bisa saja harganya bisa lebih murah atau lebih mahal pada waktu dia dari membeli. Kemudian Penrose itu berpendapat bahwa kewirausahaan adalah merupakan hal yang mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam suatu ekonomi. Ada lagi pendapatnya seperti dari Harvey Liebenstein. Kemudian ada yang terkenal dari Peter Drucker yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan juga berbeda. Nah, orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan tersebut seperti disampaikan oleh Peter Drucker adalah merupakan wirausahawan atau istilah kerennya adalah entrepreneur ya. Jadi kalau kewirausahaan itu adalah entrepreneurship ya. Jadi kewirausahaan itu merupakan proses ya. Seseorang atau beberapa orang juga melakukan identifikasi untuk mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini adalah pengertian kewirausahaan. Nah, jadi dalam hal ini ada konsep mengenai kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu merupakan sikap atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dunia serta bagi orang lain. Nah, jadi ini merupakan proses untuk mengerjakan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan kreativitas dan juga dibarengi dengan inovasi. Tujuannya adalah bermanfaat bagi orang lain serta tentunya memberikan keuntungan atau memiliki suatu nilai lebih dari apa yang telah dihasilkan. Nah, ini adalah konsep dari kewirausahaan. Kemudian tujuan daripada kewirausahaan itu apa? Ya tentunya jelas dia membuka lapangan kerja, orang itu bisa bekerja sendiri ya. Juga dia bisa untuk membantu orang lain. Dia bisa menciptakan lapangan kerja baru karena dia membutuhkan orang lain ya. Nah, di samping itu tentunya menciptakan jaringan yang baru karena dia perlu bisa memasarkan, kemudian dia juga perlu merekrut tenaga kerja. Kemudian juga di sini ada hal yang penting adalah bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dalam hal ini bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian tentunya juga di samping itu tentunya dengan adanya wirausaha yang dibuat oleh seseorang ini dengan orang-orang yang direkrutnya atau orang-orang lain yang berminat kepada usahanya, dia akan bisa menularkan serta mengembangkan semangat kewirausahaan pada tenaga kerjanya lainnya dan juga bagi orang-orang lain atau temannya. Nah, tentunya di sini ada hal yang juga penting adalah bagaimana kewirausahaan itu bisa membantu para pengusaha muda guna berkreasi dan berinovasi. Seperti kita ketahui sekarang banyak sekali pengguna anak-anak milenial
Ini memanfaatkan teknologi digital untuk bagaimana dia bisa mengembangkan kreativitasnya, bisa mengembangkan bisnisnya dalam waktu yang singkat. Jadi tidak perlu lagi jangka waktu yang lama sekali, dia bisa menghasilkan keuntungan atau dia bisa hidup mandiri. Nah, minimal ada 10 syarat menjadi wirausaha yang sukses. Yang pertama, tentunya harusnya bersikap jujur. Ya. Kedua, dia menanamkan disiplin. Yang ketiga, memiliki komitmen yang tinggi. Nah, dia bagaimana memegang teguh komitmen yang dibuat. Ya, prinsip ini yang harus dalam satu bisnis supaya dia bisa berkembang dan bisa meniti karir dengan sukses. Kemudian yang keempat adalah memiliki sikap kreatif dan inovatif. Nah, tadi saya sampaikan dalam teknologi digital, dia perlu sekali untuk punya kreativitas dan inovasi-inovasi sehingga inovasi dan kreativitas ini bisa menjadi sesuatu karya yang bisa menghasilkan keuntungan. Ya. Dan kemudian selanjutnya adalah dia mandiri. Tanamkan sikap mandiri ini pada diri sendiri, nggak boleh bergantung kepada orang lain. Kalau mau sukses ya harus memiliki sikap mandiri ini karena ini bagaimana kita dalam mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis. Nah kemudian punya visi dan gairah, semangat ya. Ada visi apa yang ingin saya capai. Nah kemudian tadi inovatif dan juga berani mengambil risiko atau risk taker ya. Nah dari sini kita bisa mengatakan bahwa manfaat dari kewirausahaan pertama adalah mengoptimalkan diri sendiri. Tadi kan banyak hal ya, inovasi, kreativitas. Kemudian juga menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita bisa memimpin. Juga bisa memunculkan peluang dalam menciptakan atau mencapai suatu keuntungan. Dan tentunya hal yang lain yang tidak kalah penting adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, dia juga bisa membantu masyarakat sekitar. Dan juga dalam kaitan dengan peluang ini adalah mendapatkan keuntungan tanpa batas. Jadi kalau seorang wirausahawan, dia bisa memiliki mobil mewah, dia bisa memiliki rumah yang bagus. Kalau memang dia berhasil, salah satu bukti dari keberhasilan itu adalah dia tunjukkan dalam bentuk materi yang cukup kelihatan wah. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari apa yang bisa diperoleh atau manfaat dari kewirausahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.